Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel Restu Horor. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Pak Mansur dan istrinya, Bu Anggi, hidup sederhana bersama dua anak mereka, Fahri dan juga Iska. Fahri duduk di kelas 3 SMP sementara Iska masih di bangku kelas 4 SD. Kehidupan keluarga kecil ini diwarnai oleh perjuangan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pak Mansur bekerja sebagai pencari barang bekas keliling. Setiap pagi, ia berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain, menelusuri gang-gang sempit dan jalanan kota. Dengan gerobak kecilnya, ia mengumpulkan barang-barang bekas yang masih memiliki nilai jual, seperti kardus, botol plastik, dan juga logam. Sementara di sisi lain, Bu Anggi bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Pak Amir, seorang duda kaya yang sudah lanjut usia. Pak Amir ini hidup sendiri karena anak-anaknya sudah dewasa dan tinggal jauh darinya. Setiap pagi, Bu Anggi juga berangkat ke rumah Pak Amir untuk membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan juga memastikan segala sesuatunya tertata dengan rapi. Meskipun pekerjaannya cukup melelahkan, Bu Anggi selalu melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Ia paham betul bahwa penghasilannya sangat membantu memenuhi kebutuhan keluarganya. Fahri dan Iska memahami kondisi keluarga mereka. Mereka adalah anak-anak yang patuh dan juga tidak pernah mengeluh, meskipun seringkali harus menghadapi keterbatasan. Fahri sebagai anak sulung selalu berusaha membantu orang tuanya di sela-sela waktu belajarnya. Ia juga kadang-kadang membantu ayahnya mengangkat barang bekas gerobak atau menemani ibunya berbelanja kebutuhan dapur di pasar. Sementara itu Iska meskipun masih kecil, dia sering menunjukkan rasa sayangnya kepada keluarga dengan membantu membersihkan rumah atau menjaga kerapian. Di tengah keterbatasan keluarga Pak Mansur, mereka memiliki semangat kebersamaan yang kuat saat itu. Mereka juga sering menghabiskan waktu bersama di malam hari, berbincang dan bercanda di ruang tamu sederhana mereka. Pak Mansur selalu mengajarkan anak-anaknya untuk bersyukur atas apa yang mereka miliki dan berusaha sebaik mungkin dalam menjalani kehidupan. Sekarang, mungkin kita tidak punya banyak harta, tapi kita punya kasih sayang dan rasa saling peduli. Itu jauh lebih berharga, ucap Pak Mansur kepada anak-anaknya. Hingga saat itu, Iska pun menjawabnya. Tapi Pak, Iska kan pengen sepatu baru Pak, boneka-bonekaan, mainan bagus seperti teman-teman Iska Pak. Kapan Iska bisa punya kayak mereka Pak? Pak Mansur hanya terdiam. Sementara saat itu Fahri pun ikut menimbali. Iya Pak, Fahri juga sudah lama pengen naik sepeda Pak. Masa Fahri sekolahnya jalan kaki terus, sementara teman-teman Fahri juga naik sepeda Pak. Capek, kata Bapak mau beliin Fahri sepeda. Tapi kapan Pak? Bapak bohong, keluhnya saat itu. Sementara di sisi lain, saat di rumah Pak Amir, Bu Anggi ini merasa bersyukur karena majikannya adalah orang yang baik. Pak Amir pun juga sering memberikan makanan atau barang-barang yang sudah tidak terpakai kepada Bu Anggi untuk dibawanya pulang. Bahkan terkadang Pak Amir ini memberikan uang tambahan kepada Bu Anggi sebagai bentuk penghargaan atas kerja kerasnya. Bagi Pak Amir, kehadiran Bu Anggi sangat berarti karena ia tidak lagi memiliki siapa-siapa yang merawatnya. Kedekatan inilah yang membuat Bu Anggi merasa dihargai
dan juga semakin semangat dalam bekerja. Namun kehidupan keluarga ini tidaklah selalu mulus. Ada kalanya Pak Mansur pulang dengan hasil yang sedikit karena persaingan yang semakin ketat di antara pencari barang bekas, atau ketika barang-barang bekas itu harganya masih turun. Di saat seperti itulah Fahri seringkali mencoba menghibur ayahnya dengan cerita-cerita lucu dari sekolahnya. Sementara itu, Iska akan menggambar sesuatu yang sederhana, tetapi penuh makna dan memberikannya kepada ayahnya untuk menyemangatinya. Pak Mansur meskipun terkadang merasa sedih selalu berusaha tersenyum di hadapan anak-anaknya. Fahri juga memiliki mimpi besar untuk bisa melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi dan menjadi orang sukses agar bisa membantu keluarganya. Ia selalu belajar dengan tekun dan sering mendapat pujian dari guru-gurunya di sekolah. Sementara itu, Iska yang bercita-cita menjadi seorang dokter, ia juga sering bermain dokter-dokteran di rumahnya, menggunakan boneka-boneka yang sudah kusut, yaitu boneka pemberian dari tetangga-tetangganya sebagai pasien. Kedua anak ini pun selalu memandang masa depannya dengan optimisme, meskipun mereka tahu bahwa perjalanan untuk mencapai mimpi tersebut tidak akan pernah mudah. Hingga di malam hari, ketika semua pekerjaan telah selesai, keluarga ini seringkali berdoa bersama. Mereka memohon kepada Tuhan agar diberikan kesehatan, rezeki yang cukup dan juga kebahagiaan. Meskipun memang sekarang, untuk saat ini Pak Mansur hanya bisa memberikan janji-janji kepada anak-anaknya agar dia bisa membelikan barang-barang apapun yang diinginkan oleh anak-anaknya. Singkat cerita, Fahri kembali dari sekolah dengan wajah yang murung. Sepanjang perjalanan pulang, ia berjalan kaki melewati teman-temannya yang melintas dengan sepeda masing-masing. Beberapa dari mereka sengaja mengejeknya, mengatakan bahwa ia tidak pernah bisa membeli sepeda seperti mereka. Hati Fahri terasa perih tetapi ia hanya diam, mencoba menahan air matanya. Setibanya di rumah, ia pun langsung masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa. Sementara itu, Iska pulang dengan sepatu yang solnya pun sudah hampir lepas. Sepatu itu tampak kumal, penuh tambalan di sana dan juga di sini. Ketika ia membuka sepatu di depan pintu, ia berkata dengan suara lirih kepada ibunya, "Bu, sepatu Iska sudah rusak lagi, Bu. Iska malu kalau teman-teman lihat." Bu Anggi hanya bisa menatap putrinya dengan tatapan sedih, tidak tahu harus berkata apa. Sementara di satu sisi ia ingin mengganti sepatu itu dengan yang baru, tetapi ia tahu bahwa keuangan mereka tidaklah memungkinkan. Ketika malam tiba, keluarga berkumpul di ruang tamu yang sederhana. Fahri akhirnya pun mengutarakan unek-uneknya. "Pak, kapan Fahri punya sepeda, Pak? Bapak kan sudah janji sejak dulu, tapi sampai sekarang gak pernah dibeliin," ujarnya dengan nada kecewa. Wajahnya menunjukkan kepedihan yang mendalam saat itu. "Teman-teman di sekolah selalu mengejek Fahri, Pak. Fahri malu." Pak Mansur terdiam. Dia menatap anak sulungnya dengan perasaan bersalah. Di dalam hatinya ia tahu bahwa Fahri tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Sebuah sepeda hanyalah keinginan sederhana bagi seorang anak seusianya. Namun dengan penghasilannya yang pas-pasan, ia juga bahkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Batin hati Pak Mansur menangis mendengar keluhan anaknya, tetapi ia tidak tahu harus menjawabnya dengan apa. Melihat ayahnya terdiam, Iska pun ikut menyuarakan keluhannya. "Pak, sepatu Iska juga sudah rusak. Teman-teman bilang sepatu Iska jelek. Bapak selalu janji mau beliin yang baru, tapi sampai sekarang gak ada juga." Suara kecil Iska terdengar seperti tamparan keras di telinga Pak Mansur. Ia mencoba tersenyum untuk menenangkan kedua anaknya, tetapi senyum itu terasa sangat berat baginya. "Nak, Bapak janji nanti kalau ada uang lebih, pasti Bapak belikan sepeda untuk Fahri dan juga sepatu baru untuk Iska, ya?" katanya dengan suara bergetar.
Namun jawaban itu tidaklah memuaskan mereka. "Dari dulu Bapak selalu janji ya Pak, tapi cuma bohong, gak pernah ditepati," ujar Fahri sambil beranjak dari tempat duduknya dan masuk ke kamarnya. Iska mengikuti kakaknya dengan wajah cemberut, meninggalkan Pak Mansur dan juga Bu Anggi di ruang tamu saat itu. Bu Anggi yang mendengar semua itu pun merasa hatinya hancur. Ia memandang suaminya dengan tatapan kecewa. "Pak, anak-anak sudah mulai kehilangan kepercayaan kepada kamu ya Pak. Kamu sadar gak sih Pak, kalau janji-janji itu malah membuat mereka terlebih terluka? Bapak itu gimana sih Pak? Bu ya kerjanya harus lebih giat lagi Pak. Kasihan anak-anak," kata Bu Anggi pelan tetapi syarat emosi. Pak Mansur hanya bisa menunduk merasa tidak berdaya. "Bapak tahu, tapi Bapak juga kecewa pada diri sendiri Bu. Aku sudah berusaha sekuat tenaga, tapi hasilnya selalu begini," jawabnya dengan suara lirih. "Ya mungkin kamu harus cari pekerjaan lain toh Pak. Kalau aku tahu ini sulit, tapi kan kita tidak bisa terus begini. Anak-anak butuh lebih dari sekedar janji Pak. Lagian, Ibu juga bosan loh Pak, hidup kita cuma gini-gini aja. Bapak gak ada perkembangannya," kata Bu Anggi dengan nada tegas. Perkataannya seperti menancap ke hati Pak Mansur, tetapi ia tahu bahwa istrinya ini berkata dengan jujur. Malam itu pun Pak Mansur tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan kata-kata istrinya dan keluhan anak-anaknya. Dalam hati ia bertekad untuk melakukan sesuatu agar bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Keesokan paginya pun ia bangun lebih awal dari biasanya. Dengan penuh semangat ia kembali berkeliling mencari barang bekas, berharap mendapatkan lebih banyak hasil. Namun memang kenyataan tidak selalu sejalan dengan harapan. Hari itu pun hasilnya tidak seberapa, bahkan lebih sedikit dari biasanya. Pak Mansur merasa frustasi tetapi ia tidak ingin menyerah. Ia mulai mencari pekerjaan tambahan di sela-sela waktu luangnya. Ia mendengar bahwa ada seorang yang membutuhkan tenaga untuk membantu di sebuah warung kecil. Tanpa ragu pun ia melamar saat itu. Pekerjaan itu meskipun upahnya sangat kecil, Pak Mansur kini mulai bekerja di sana setiap sore setelah selesai mengumpulkan barang bekas. Sementara di rumah, Bu Anggi mencoba menghibur anak-anaknya. Ia menjelaskan bahwa ayah mereka sedang berusaha keras untuk mewujudkan janji-janji yang telah diucapkan. "Nak, bapak kalian mungkin tidak sempurna, tapi dia juga pasti berjuang untuk kalian." Setelah beberapa minggu bekerja di warung, singkatnya saat itu Pak Mansur pun akhirnya berhasil mengumpulkan sedikit uang tambahan. Meskipun jumlahnya tidak banyak. Kini ia memutuskan untuk membeli sepeda bekas untuk Fahri dan juga sepatu baru untuk Iska. Ketika ia membawa barang-barang itu pulang, wajahnya berseri-seri meskipun tubuhnya terlihat sangat lelah. Ketika Fahri dan Iska melihat apa yang dibawa ayah mereka, mata mereka pun langsung berbinar saat itu. "Pak, ini sepeda buat Fahri. Tapi kok sepedanya sudah karatan Pak. Ini sepeda bekas ya Pak," ucap Fahri saat itu. Sementara saat itu Iska yang melihat ayahnya. "Ini sepatu ini juga buat Iska Pak." "Iya, tapi kok sudah ada sol-solannya ya Pak. Ini bekas ya Pak," ucap mereka berdua saat itu. Mereka berdua cukup senang, tapi melihat barang itu barang bekas, kesenangan itu tidaklah sepenuhnya. Pak Mansur hanya bisa terdiam karena memang hartanya atau uangnya hanya bisa membelikan barang-barang bekas itu. Sementara sisi lain, Pak Amir si duda kaya yang menjadi majikan Bu Anggi selama ini diam-diam memperhatikan kesungguhan dan juga keuletan wanita itu dalam bekerja. Setiap hari Bu Anggi datang ke rumah Pak Amir dengan semangat. Meski beban hidup yang ditanggungnya tidaklah ringan,
Pak Amir mengagumi ketekunan dan juga kesabarannya. Wanita itu tidak hanya bekerja dengan baik, tetapi juga selalu menunjukkan sikap ramah dan juga penuh hormat. Di sisi lain, Pak Amir ini yang merasa kesepian. Anak-anaknya telah lama meninggalkannya masing-masing yang sibuk dengan kehidupannya sendiri di luar kota. Rumahnya yang besar dan juga megah terasa sunyi. Dan Pak Amir pun mulai berpikir bahwa kehadiran seorang yang bisa menemani hari-harinya akan membuat hidupnya lebih bermakna. Ia melihat sosok Bu Anggi sebagai wanita yang mampu mengisi kekosongan tersebut. Satu sore, setelah Bu Anggi selesai bekerja, Pak Amir memulai pembicaraan yang tidak biasa saat itu. Bu Anggi, saya tahu ini mungkin terdengar mendadak, Bu. Tapi sebenarnya saya sudah lama memikirkan hal ini, Bu. Saya ingin menawarkan sesuatu kepada Ibu, kata Pak Amir sambil memandangnya dengan serius. Bu Anggi yang sedang merapikan kain pel pun menoleh dengan ekspresi bingung. Apa maksud Bapak ya, Pak? Tanyanya hati-hati. Saya ingin menjadikan Ibu jadi istri saya, Bu, ujar Pak Amir tanpa ragu. Saya sudah lama hidup sendiri dan saya merasa Bu Anggi adalah orang yang tepat untuk mendampingi saya. Anak-anak saya juga sudah setuju, Bu, jika saya ingin menikah lagi. Mereka hanya ingin saya bahagia. Mendengar itu pun Bu Anggi terkejut. Tapi Pak, saya kan masih punya suami, ujarnya pelan. Meski di dalam hatinya perasaan campur aduk pun mulai muncul. Ia tahu tawaran dari Pak Amir adalah kesempatan besar. Dengan menjadi istrinya, ia tidak hanya akan hidup lebih baik, tetapi juga mampu memberikan kehidupan yang lebih layak untuk Fahri dan juga Iska. Pak Amir memahami reaksi awal dari Bu Anggi. Saya tahu, Bu, dan saya juga tidak memaksa. Tapi coba Ibu pikirkan baik-baik. Saya bisa memberikan kehidupan yang jauh lebih baik untuk Ibu dan juga anak-anak Ibu. Suami Ibu, maaf ya saya bicara, sepertinya dia kesulitan, Bu, untuk memenuhi kebutuhan kalian. Anak-anak Ibu juga tidak seharusnya hidup dalam kekurangan seperti sekarang, Bu. Perkataan Pak Amir mengusik hati Bu Anggi. Ia tahu Pak Amir tidak sepenuhnya salah. Sebagai seorang ibu, ia sering merasa sakit ketika melihat anak-anaknya harus menahan rasa malu dan juga kecewa karena keterbatasan mereka. Namun ia juga tahu bahwa menerima tawaran itu berarti meninggalkan Pak Mansur, suaminya yang meskipun miskin, ia selalu berusaha untuk keluarganya. Saat pulang ke rumah malam itu, Bu Anggi pun terlihat gelisah. Ia terus memikirkan kata-kata dari Pak Amir. Di rumah suasana tidak begitu baik. Fahri dan Iska pun terlihat semakin menjauh dari Pak Mansur. Mereka semakin tidak akrab, jarang berbicara dengan ayahnya, dan cenderung menghindarinya. Fahri yang dulu sering membantu ayahnya mengangkat barang bekas, kini lebih sering menghabiskan waktu di kamar. Sementara Iska pun juga menjadi lebih pendiam. Dia tidak lagi antusias menyebut ayahnya saat pulang. Pak Mansur menyadari perubahan itu, tetapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Hatinya sakit melihat hubungan mereka semakin renggang. Hingga suatu malam ketika keluarga sedang makan malam, Fahri kembali menyuarakan rasa kecewaannya. Pak, kenapa hidup kita selalu susah sih, Pak? Kenapa Bapak gak bisa seperti Bapak teman-teman Fahri yang bisa belikan apa yang mereka mau, Pak? Pertanyaan itu pun membuat suasana menjadi tegang. Pak Mansur menunduk, tidak mampu menjawabnya. Ia tahu anaknya tidak bermaksud menyakitinya, tetapi kata-kata itulah terasa seperti luka yang dalam. Iska pun ikut menambahkan saat itu. Teman-teman Iska juga bilang, Pak, kenapa bapaknya gak cari kerja yang lebih bagus? Ya Iska gak tahu harus jawab apa, Pak. Iska pengen kayak mereka semua, Pak. Kalau mau apa-apa
langsung diturutin. Pak Mansur memandang kedua anaknya dengan mata berkaca-kaca. Anaknya yang dulu selalu manut, nurut dan juga sopan, kini tampak berubah. Bapak sudah berusaha, nak. Bapak juga ingin kalian paham bahwa Bapak sudah melakukan yang terbaik. Mungkin cuma ini yang masih bisa Bapak lakukan. Namun kata-kata itu tidak cukup untuk menghapus kekecewaan mereka. Bu Anggi yang melihat situasi itu pun hanya diam. Di dalam hatinya ia semakin terguncang. Tawaran Pak Amir terus terngiang-ngiang di pikirannya. Jika ia menerima tawaran itu, Fahri dan Iska tidak perlu lagi hidup dalam kekurangan. Mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, pendidikan yang layak, dan juga masa depan yang cerah. Tapi di sisi lain, ia juga tahu bahwa meninggalkan Pak Mansur bukanlah keputusan yang mudah seperti membalikan tangan. Hingga hari demi hari pun hubungan antara Pak Mansur dan juga anak-anaknya semakin memburuk. Fahri dan Iska bahkan mulai jarang berbicara dengannya, hanya menjawab seperlunya jika ditanya. Bahkan kini ketika mau berangkat sekolah, mereka pun ketika mencium tangan ayahnya, mereka hanya tampak murung. Hingga singkatnya suatu malam ketika Bu Anggi tidak bisa menahan kegelisahannya lagi, ia pun mencoba membicarakan tawaran Pak Amir kepada Pak Mansur, suaminya. Meskipun ia tahu percakapan ini pasti akan sulit. "Pak, Ibu ingin bicara," katanya dengan pelan. Pak Mansur yang sedang duduk di sudut ruangan pun menatap istrinya. "Ada apa, Bu? Apa yang ingin kamu bicarakan?" "Ibu, saya tidak kuat lagi, Pak. Hidup miskin seperti ini. Anak-anak kasihan. Ibu ingin kita pisah, Pak." Mendengar itu pun Pak Mansur terpaku. Kata-kata istrinya seperti petir yang menyambar di tengah malam. "Apa maksudmu, Bu? Kamu ingin meninggalkanku?" "Aku tidak bilang begitu ya, Pak. Tapi aku ingin pisah. Aku ingin kita memikirkannya. Lihatlah kondisi kita. Anak-anak sudah tidak bahagia. Mereka merasa gagal, Pak. Sementara itu, Ibu juga ingin cari suami yang bisa lebih bertanggung jawab dan kaya, Pak." Pak Mansur merasa hatinya hancur saat itu. Ia tahu bahwa apa yang dikatakan istrinya ada benarnya. Tetapi mendengar istrinya mempertimbangkan untuk berpisah dengannya, meninggalkannya demi pria lain, adalah hal yang paling menyakitkan baginya. Sementara di tempat lain saat itu, Fahri dan Iska meskipun tidak tahu percakapan yang terjadi antara kedua orang tua mereka, mereka merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Mereka melihat ibu mereka semakin sering melamun, sementara ayah mereka tampak semakin pendiam. Rumah yang dulunya penuh dengan kehangatan kini terasa dingin dan juga penuh ketegangan. Hidup keluarga Pak Mansur berada di persimpangan. Cinta, pengorbanan dan juga harapan mereka diuji oleh kenyataan pahit kehidupan. Kini Pak Mansur semakin merasakan dinginnya sikap anak-anaknya. Setiap kali pulang kerja, ia biasanya memanggil mereka dengan harapan mendapatkan sambutan hangat seperti dulu. Tetapi kini yang ia terima hanyalah sikap acuh tak acuh. Fahri sering mengabaikan panggilan ayahnya dengan pura-pura sibuk mengerjakan sesuatu di kamar. Sementara Iska hanya melirik sekilas tanpa berkata apa-apa. Bahkan jika sekali mereka menjawab, kata-kata yang keluar seringkali terasa tidak menyenangkan. "Apa sih, Pak? Ngapain manggil aku terus? Kan aku udah bilang, aku ini lagi belajar, Pak," ujar Fahri suatu kali dengan nada ketus. Iska pun tidak jauh berbeda. Ketika Pak Mansur mencoba mendekatinya untuk bercanda seperti dulu, ia malah memalingkan wajah. "Ayah bau. Jangan dekat-dekat aku ya, Pak," ucapnya dengan nada polos, namun menyakitkan. Pak Mansur hanya bisa menahan perasaan. Di dalam hatinya ia tahu, anak-anak mulai kehilangan rasa hormat kepadanya.
Batin Pak Mansur pun merintih, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara mengembalikan kehangatan dalam keluarganya. Sementara di sisi lain, Bu Anggi kini sering tampil lebih cantik saat pergi bekerja di rumah Pak Amir. Ia mulai memperhatikan penampilannya lebih dari biasanya. Rambutnya selalu tertata rapi, bajunya bersih dan juga wangi. Bahkan ia sekali mengenakan sedikit riasan wajah, sesuatu yang jarang ia lakukan sebelumnya. Bu Anggi berdalih bahwa ia hanya ingin terlihat sopan di depan Pak Amir sebagai bentuk rasa hormat kepada majikannya. Namun di dalam hatinya ia sadar bahwa ia juga ingin membuat kesan yang baik di hadapan pria itu. Sementara Pak Mansur menyadari perubahan ini, ia tidak pernah mengatakan apa-apa. Tetapi ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari istrinya. Setiap kali Bu Anggi pulang dari rumah Pak Amir, wajahnya terlihat lebih cerah dibandingkan ketika ia berada di rumah bersama suaminya dan juga anak-anak. Hal ini tentu membuat Pak Mansur semakin tenggelam dalam perasaan bersalah. Hari-hari berlalu dengan suasana rumah yang semakin dingin. Fahri dan Iska tampak semakin menjauh dari Pak Mansur. Mereka tidak lagi antusias menyambutnya ketika ia pulang, membawa hasil dari pekerjaannya, mengumpulkan barang bekas. Bahkan usaha Pak Mansur untuk menciptakan momen kebersamaan pun seringkali tidak dihargai. Suatu malam saat Pak Mansur mencoba mengajak Fahri untuk berbicara. "Fahri, Bapak mau bicara sebentar," katanya dengan nada lembut. Fahri yang sibuk memainkan ponselnya hanya menjawab, "Nanti aja Pak, aku lagi sibuk." "Sebentar aja nak. Bapak mau tahu apa yang bikin kamu jadi seperti ini ke Bapak?" ujar Pak Mansur mencoba bersabar. Fahri mendesah kesal dan akhirnya pun berkata, "Bapak ini cuma bisa janji-janji terus Pak, tapi gak pernah bisa kita kasih apa-apa. Teman-teman aku semua punya bapak yang hebat. Mereka gak malu sama bapak mereka, gak kayak aku." Perkataan itu pun seperti pisau yang menusuk di hati Pak Mansur. Ia hanya bisa terdiam menatap anak sulungnya yang perlahan pergi, meninggalkannya di ruang tamu. Sikap Iska pun semakin dingin. Ia yang dulu selalu memeluk ayahnya sepulang kerja, kini bahkan tidak mau mendekatnya. Ketika Pak Mansur mencoba membantunya memperbaiki boneka yang rusak, Iska pun berkata, "Gak usah Pak, nanti aku bisa minta sama ibu beliin yang baru." Malam itu pun Pak Mansur tidak bisa menahan tangisnya. Ia merasa telah gagal menjadi seorang ayah. Ia tahu bahwa anak-anaknya memiliki harapan besar kepadanya. Tetapi keterbatasan hidup membuatnya jauh sulit. Di saat yang sama ia juga merasa semakin jauh dari istrinya. Bu Anggi kini lebih tersenyum ketika berbicara tentang pekerjaannya di rumah Pak Amir, tetapi jarang menunjukkan senyum yang sama kepada suaminya. Hingga suatu hari Pak Mansur pun memberanikan diri untuk berbicara dengan Bu Anggi. "Bu, Bapak ingin bicara sebentar dengan kamu. Kamu kok tampak beda ya Bu?" "Ibu kan sudah bilang Pak, ibu ini pengen pisah Pak. Ibu gak kuat lagi hidup seperti ini Pak. Lagian Pak Mansur itu orang baik. Lihat nih Pak, ibu kalau kerja di sana, ibu selalu dikasih bonus, dan bonus ini bisa bahagiakan anak-anak kita Pak. Tapi Bapak, mana bisa seperti itu," keluhnya saat itu. Percakapan itu pun meninggalkan luka mendalam di hati Pak Mansur. Ia merasa posisinya dalam keluarga semakin terancam. Sikap anak-anaknya yang semakin menjauh, ditambah dengan perasaan istrinya yang mulai meragukan komitmen pernikahan mereka, membuat Pak Mansur merasa sedikit bahwa benar dia benar-benar telah gagal sebagai kepala keluarga. Hari-hari berikutnya pun tidak banyak berubah. Fahri dan Iska tetap bersikap dingin kepada ayah mereka. Sementara Bu Anggi semakin sibuk bekerja di rumah Mak Amir.
Kadang di rumah Pak Amir pun Bu Anggi sering bergurau bersama, menciptakan suasana yang jauh lebih indah bak pasangan baru yang belum sah. Keesokan harinya, saat Pak Mansur sedang mengayuh gerobaknya dengan perlahan. Ia menyusuri jalanan yang sepi. Matahari hampir tenggelam dan ia merasa lelah setelah seharian mencari barang rongsokan. Ketika melewati sebuah gang kecil yang jarang dilalui orang, pandangannya tertuju pada sebuah plastik hitam besar yang tergeletak di sudut jalan. Plastik itu terlihat mencurigakan, seperti baru saja diletakkan di sana. Karena penasaran, Pak Mansur pun berhenti dan mendekati plastik tersebut. Ia membuka ikatannya dengan hati-hati. Dan betapa terkejutnya ia ketika ia mendapati tumpukan uang di dalamnya. Uang pecahan besar tersusun rapi seolah baru saja diambil dari bank. Pak Mansur hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ya Allah, ini uang siapa? Kok bisa ada di sini? Gumamnya. Pikirannya bercampur aduk. Di satu sisi, ia merasa senang membayangkan bagaimana uang itu bisa mengubah hidupnya dan juga keluarganya. Ia juga pasti bisa membelikan sepeda untuk Fahri, sepatu baru untuk Iska, dan mungkin bahkan membayar hutang-hutang mereka. Namun di sisi lain ia juga merasa ragu. Ketika ia masih berdiri memandangi plastik tersebut, tiba-tiba muncul seorang kakek tua dari ujung gang. Pak Mansur pun terkejut karena ia tidak mendengar suara langkah kaki kakek itu sama sekali. Kakek itu berpakaian sederhana dengan tongkat kayu di tangannya, dan wajahnya pun tampak penuh wibawa meski dihiasi kerutan tua. "Anak muda, apa yang sedang kau lihat di sana?" tanya kakek itu dengan suara pelan namun tegas. Pak Mansur tergagap. "Ini kek, saya menemukan uang banyak di plastik ini. Tetapi saya bingung, ini milik siapa ya kek? Apakah boleh saya ambil?" Kakek itu mendekat dan memandang isi plastik tersebut. Setelah beberapa saat ia pun mengangguk kecil, seolah-olah sudah mengetahui sesuatu. "Uang itu bukan rezekimu, nak. Itu adalah jebakan. Jika kau mengambilnya dan menggunakannya, hidupmu akan hancur. Banyak orang yang sudah serakah menjadi korban." "Jebakan? Maksud kakek apa ya kek?" "Uang itu adalah umpan untuk tumbal. Mereka yang mengambilnya akan mendapatkan malapetaka, entah itu penyakit, kehilangan orang tercinta, atau hidup yang terus dirundung sial. Kamu beruntung aku menemukanmu di sini." "Jadi saya tidak boleh mengambilnya kek?" "Iya, itu bahaya. Buang jauh-jauh pikiran untuk memanfaatkan uang itu. Lebih baik datanglah ke rumahku. Aku akan memberimu nasihat bagaimana bisa mengubah nasibmu dengan cara yang benar." Meski ragu, Pak Mansur mengikuti ajakan kakek itu. Ia merasa ada sesuatu yang luar biasa pada pria tua ini, sesuatu yang membuatnya percaya tanpa keraguan. Mereka pun berjalan menyusuri gang kecil hingga tiba di sebuah rumah tua yang sederhana namun terawat. Kakek itu pun mempersilahkan Pak Mansur masuk, dan mereka duduk di ruang tamu yang dipenuhi rak buku dan juga perabotan kayu plastik. Pak Mansur lupa bahwa tugas dukun, jika tidak cabul, ya dia pasti menipu. Dan mungkin saja sekali ini Pak Mansur akan ketipu dengan dukun itu, yang mau cara dia akan memberikan cara yang benar. Padahal jika pesugihan itu tentu salah, bukan benar. Setelah bertemu dengan dukun itu, kini Pak Mansur berjalan pulang dengan langkah yang berat. Pikirannya dipenuhi kebimbangan setelah bertemu kakek tua yang menawarkan pesugihan. Awalnya ia merasa lega karena tidak mengambil uang jebakan yang ditemukan. Namun tawaran sang kakek membuat hatinya semakin gelisah. Di satu sisi hidupnya penuh kesulitan dan ia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Namun di sisi lain, pesugihan bukanlah jalan yang sesuai dengan hati nuraninya. Saat melewati jalan setapak menuju rumahnya, bayangan anak-anaknya yang kecewa pun terus menghantui benaknya. Fahri dan Iska sudah jarang tersenyum di hadapannya. Bahkan mereka lebih sering menunjukkan sikap acuh seolah-olah ia tidak lagi.
Ditambah lagi dengan hubungan istrinya Bu Anggi juga semakin terasa jauh. Ia merasa tidak ada lagi yang menjadi bagian penting dari keluarganya. Hingga setibanya di rumah, suasana tidak jauh berbeda dari biasanya. Bu Anggi tampak sibuk menatap beberapa barang baru di ruang tamu. Sementara Fahri dan Iska sedang asyik bermain dengan mainan baru yang tampak mahal. Pak Mansur memperhatikan dengan raut bingung. Barang-barang itu terlihat sangat berbeda dari apa yang biasa ada di rumah mereka. "Anggi, dari mana semua ini?" tanya Pak Mansur dengan nada pelan. Bu Anggi menoleh sejenak lalu menjawab tanpa menatap suaminya. "Pak Amir yang memberikan. Dia bilang ini hadiah untuk anak-anak. Katanya mereka perlu sesuatu untuk menyemangati mereka." Pak Mansur merasakan campuran perasaan antara marah dan sedih. Marah karena merasa posisinya sebagai keluarga seolah tergantikan, dan sedih karena tahu ia tidak mampu memberikan hal serupa untuk anak-anaknya. Di dalam kamar pun saat itu Pak Mansur duduk termenung. Tawaran kakek tua itu kembali terngiang di telinganya. Jika ia menerima pesugihan, mungkin ia bisa membuat anak-anaknya bahagia seperti yang dilakukan oleh Pak Amir. Ia juga bisa memberikan semua yang mereka inginkan. Meskipun ia juga tahu bahwa jika ia melakukan pesugihan, harus ada konsekuensi besar yang berat yang harus ia tanggung. Ia juga pernah mendengar cerita tentang orang-orang yang kehilangan segalanya setelah mendapatkan kekayaan dengan cara seperti itu, bahkan mengambil nyawa orang itu. Sampai di sini dulu ceritanya. Tunggu kelanjutannya di part selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.